mengikuti Sabtu pagi ya. Kembali kita mau memuji Tuhan ya. Ku mendaki ke Bukit Sion. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Into My Heart. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Di pagi hari ini Engkau persatukan kembali kami lewat pembelajaran online, lewat kebaktian online. Kami percaya Tuhan menyertai setiap anak didik kami yang ada di rumah. Berkati mereka satu persatu untuk mempersiapkan hati mereka. Biar Engkau buka hati mereka lewat tadi Tuhan. Kami mau undang Engkau hadir dalam kehidupan kami, membuka hati pikiran kami. Biarlah Engkau masuk Tuhan ke dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berarti untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh anak didik kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kehidupan suluh bagi mereka, baik yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak ibu guru yang ada di rumah, kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita mau buka firman Tuhan Yesaya 4 ayat 2 sampai 6. Yesaya 4 ayat 2 sampai 6. Ibu yang kita baca dulu ya, ayat 2 sampai 6. Sama-sama kita perhatikan Alkitabnya. Judulnya Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. 3. Dan orang yang tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem, akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion,
dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem di tengah-tengah dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ayat 5, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai pelindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan bujang. Baiklah anak ibu serta yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita mau melihat tema di pagi hari ini ialah kedaulatan Allah memulihkan umatnya. Tadi narsnya sudah kita baca, yaitu Yesaya 4 ayat 2 sampai 6 ya. Anak ibu yang ada di rumah dimanapun mereka sekarang berada, kita begini perhatikan firman Tuhan di pagi hari ini. Di sini dikatakan artinya kedaulatan Allah. Allah adalah pribadi yang berdaulat, yang berkuasa ya, berkuasa atas alam semesta, atas manusia, atas hidup kita ya. Allah memiliki otoritas yang tertinggi ya, otoritas yang paling tinggi atas bangsa seluruh bumi ini, termasuk juga bangsa Israel pada zaman dahulu ya. Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan ya, umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan berhak berkehendak berotoritas tertinggi atas mereka semuanya. Allah ikut campur tangan dengan segala sejarah umat untuk mewujudkan rencananya ya, rencana Tuhan ya, dan menubuatkannya. Yesaya menyebutkan bagaimana Allah berdaulat itu melakukan hal yang mendatangkan pemulihan dan kemurnian bagi Yerusalem. Artinya Allah mau rupanya bangsa Israel ini mau dipulihkan ya di Yerusalem ya. Hal itu setelah bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan di negeri Babel ya. Kenapa mereka dibuang oleh guru? Karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, tidak taat kepada Tuhan ya. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencintai mereka, bukan berarti Tuhan harus menyatakan keadilannya. Dia tidak mau berkompromi dengan dosa ya. Nah ibu guru, tua bangsa Israel itu melakukan kesalahan, meninggalkan Tuhan. Mereka itu meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka. Ketika Tuhan menghukum mereka, mereka diserahkan kepada musuh, mereka ditaruh di Mesir dan juga pembuangan di Babel. Tapi ada ibu guru, Tuhan itu mengasihi mereka ya. Mereka dibawa lagi ke Kanaan. Bangsa itu banyak yang mati, banyak yang dihukum Tuhan. Sisanya itulah mau diapakan Tuhan, mau dibersihkan Tuhan dari kotoran, kenajisan. Jadi orang-orang yang tinggal itulah namanya, ini istilahnya tunas, yang mau dibersihkan Tuhan dari kejahatan mereka, dari kesalahan mereka. Tuhan mau mengampuni mereka, sehingga dari keturunan ini nanti memang pada saat firman Tuhan bilang, aku akan menghancur, membersihkan semua kotoran. Tapi dalam firman Tuhan bilang bukan semua mau dibersihkannya, tapi ada yang tersisa. Yang tersisa ini itulah orang-orang yang masih taat kepada Tuhan. Itulah yang mau dipulihkan Tuhan ya. Tuhan mau mengasihi mereka, umatnya. Tuhan sebagai Tuhan itu sedang membersih kotoran dari Yerusalem. Dan Tuhan akan melindungi umatnya. Ayat 2 sampai 4. Tuhan akan melindungi umatnya. Dan Tuhan juga sebagai tudung. Tahu tudung? Kalau kita mau pakai payung, ada supaya kita dalam kepanasannya, kita ada pakai tudung ya. Jadi sebagai pondok, kalau kita misalnya kita mau ke suatu tempat, misalnya di ladang, kita ada hujan atau panas, kita cepat-cepat mau berteduh, ada pondok-pondok ya, supaya terik matahari tidak tertimpa atau hujan kepada kita, sebagai tempat bernaung, perlindungan dan persembunyian ya terhadap angin ribut dan hujan. Itu artinya ya, tudung pondok. Artinya bahwa Allah akan memulihkan, berusaha memulihkan supaya segala yang
yang ciptaannya itu mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Jadi yang tersisa mau dibersihkan dari kotoran supaya mereka bertobat. Ya, anak ibu guru yang terkasih yang ada di rumah, artinya Tuhan nubuatan Yesaya, artinya Tuhan itu membersihkan kotoran, artinya menghapus segala dosa-dosa, pengampunan kepada umatnya bangsa Israel. Dan Tuhan itu sebagai tudung pondok tadi ya, sebagai untuk tempat berteduh, dan artinya bahwa Allah akan bermurah hati untuk memulihkan bangsa Israel. Tapi dari yang tersisa itu, artinya untuk memulihkan itu mereka juga harus ada agak muda ya, harus ada kerja keras ya, yang tersisa itu harus gembleng. Jangan hanya udah di mereka tinggal mau dibersihkan, mereka diam aja, enggak, harus ada usaha juga ya. Pemulihan bangsa bagi bangsa Israel melalui proses yang tidak sederhana ya, harus ada prosesnya itu. Kalau udah ada perubahan ya, seperti minggu lalu yang kita kerjakan proses supaya menjadi kupu-kupu yang cantik, dia harus menjadi proses ulat. Setelah ulat dia menjadi dan kepompong, dia ulat jadi kepompong lalu menjadi kupu yang cantik. Kita juga itu ya, pemulihan hanya berlaku bagi mereka yang rela dibersihkan. Kalau dia nggak mau rela dibersihkan, aku nggak mau bertobat ya, berarti hukuman sama dia. Tapi bagi orang Israel yang masih ada sisa, mereka mau dibersihkan, rela mereka dari kotoran, dari segala noda. Dengan apa dibersihkan? Kalau hidup kita ini bukan dibersihkan dengan deterjen, sabun, tidak, tapi dengan kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita ya, untuk membakar, istilahnya memberikan semangat, memberikan kepada kita kekuatan supaya kita berkobar-kobar menjadi pengikut Tuhan. Akhirnya Allah menghendaki pemilihan dengan antara umatnya dengan umat perjanjiannya dengan Tuhan ya. Bersyukur karena kita ini Allah berinisiatif memulihkan umatnya ya, melalui Yesus Kristus ya. Berarti kalau Allah mengasihi Yesus Kristus sebagai pemulihan ya, kita bersyukur ya. Berarti pintu untuk anugerah dibuka Tuhan ya, pintu anugerah kita karena anugerah Tuhan dibersihkan, dipulihkan oleh darah Yesus ya. Bilur darah-darah itu menyucikan hidup kita dari kuasa dosa ya. Karena itu kita harus bersihkan, reaktif terhadap inisiatif Allah ya. Harus kita tidak tinggal diam, harus berkobar-kobar, jadi harus tidak berpangku tangan ya, harus bertobat ya. Kita berusaha, diam aja enggak, harus kita sendiri yang bertobat, yang meninggalkan segala dosa kita, baru berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, sehingga kita dapat persekutuan yang kekal dengan Allah, yaitu di Yerusalem yang baru nanti, ya, di tempat yang kekal itu. Jadi di ayat 4 dikatakan di sini ya, Yesaya 4 ayat 2 di situ ya, terus itu Mesias ya, Kristus itu 4:2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan ya. Artinya tunas itu anak ibu guru, yaitu tertulis di dalam Tunggul Isai, di dalam Yesaya 11 ayat 1 dikatakan di situ ya, bahwa suatu tunas akan keluar dari tumpul Isai, dan tanduk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Artinya ada tunas. Siapakah itu? Yaitu Yesus Kristus ya. Yesaya 11 ayat 1. Dia itu tunas, artinya dia yang akan memperbarui orang-orang bangsa Israel yang tertentu supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sampai sekarang juga kita akan menjadi umat pilihan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Di situ dikatakan di ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan di situ Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Sion seperti gumpalan awan dan gumpalan asap. Ini mengingatkan kita pada orang Israel ketika dalam perjalanan dari padang gurun. Tuhan menyertai mereka
lewat awan di siang hari supaya melindungi mereka, supaya mereka tidak kepanasan dengan terik matahari. Ya, itu tiang awan penyertaan Tuhan. Dan pada malam hari di dekat padang gurun mereka mereka situ ada api. Bukan berarti mereka sampai kepanasan, tidak, justru Tuhan kasihkan mereka api supaya mereka tidak kedinginan dan supaya terang ada di hadapan mereka. Itulah ayat 5 sampai ayat 6 bahwa Tuhan menyertai mereka. Artinya Tuhan memberikan kepada kita tempat bernaung waktu siang dan malam hari. Artinya kita tidak ditinggalkannya. Jadi mari kita menyerahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, Tuhan masih mengasihimu, memberikan kepada mereka sisa-sisa yang masih ada dalam pembuangan itu. Itulah yang mau dipulihkan Tuhan. Dari Isai, dari Daud itu, dari keturunan Daud akan lahir seorang penebus dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, Isai, Bapak Isai dialah anaknya Daud. Dari keturunan Daud, keluarlah Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sedangkan orang Israel yang tegar tengkuk memang dihajar Tuhan, bukan berarti Tuhan membenci mereka, mengasihi mereka supaya mereka lebih berusaha bertobat, supaya mereka lebih berusaha lagi meninggalkan segala kelakuan mereka yang jahat dan bersyukur dan berbalik kepada Tuhan. Sekarang juga kita anak ibu guru, kita banyak syukur kepada Tuhan. Kenapa? Napas kita diberikan Tuhan masih bersyukur. Udara yang segar, udara yang dikasih Tuhan, makanan kita bersyukur. Tuhan juga kasih ini semuanya. Kita siapa? Orang berdosa tak layak, tapi pintu anugerah diberikan Tuhan kepada kita lewat darah Yesus yang sudah rela mati di kayu salib sehingga kita diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami dapat mengucap syukur atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat membukakan pintu anugerah anak-Mu yang kudus, tunas baru, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, kami adalah manusia berdosa, tapi kadang-kadang kami keras kepala Tuhan. Kami mau mengikuti kemauan kami sendiri, keinginan daging kami lebih besar daripada Engkau. Tuhan, ampuni kami. Biarlah proses demi proses Engkau buat Tuhan, supaya kami Engkau bentuk menjadi umat-Mu yang sejati, umat-Mu yang senantiasa sungguh-sungguh akan menjadi pengikut-Mu, sehingga kami nanti kelak menjadi anak-Mu yang boleh masuk ke dalam Yerusalem baru, yaitu surga yang terang. Terima kasih Tuhan, sama seperti bangsa Israel, Kau pulihkan bila mereka mau bertobat. Engkau isapi, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan mereka pengampunan. Sama seperti kami juga Tuhan, Engkau berikan pengampunan kepada kami orang berdosa. Terima kasih. Lihat keadaan sekarang Tuhan, pulihkan bangsa negara kami, berikan kesehatan kepada kami, pulihkan Bapak sehingga kami dapat berjalan normal, sekolah kami, pendidikan kami, pekerjaan orang tua, semuanya Tuhan pulihkan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memberikan proses demi proses sehingga kami lebih dekat melalui kejadian ini, melalui keadaan ini. Kami lebih dekat, kami tidak pernah meninggalkan Engkau, karena Engkau juga Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Hanya kami selalu meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua anak didik kami ke dalam tangan-Mu, bahkan segenap guru juga. Yang sakit sembuhkan, kami percaya Engkau adalah penyembuh. Dalam Yesus kami